Oke, jadi di video ini gue bakal bikin segmen baru ya, namanya Read with Sender. Jadi di sini gue bakal bedah buku ya, buku tentang trading atau tentang apapun itu ya, untuk gue kasih tahu ya ke kalian poin-poin pentingnya seperti apa. Di episode yang sebelumnya, episode pertama itu gue udah bikin ya satu video seperti ini, itu dari buku yang namanya The Lazy Trader. Nah, kalau dari video kali ini, gue bakal ambil bukunya itu Trading in the Zone ya. Ini buatan Mark Douglas. Ini juga salah satu buku yang populer juga ya di kalangan para trader sebenarnya. Dan gue banyak dengar ya dari orang-orang dan juga dari teman gue sendiri bahkan, mereka tuh bilang bahwa Trading in the Zone ini atau buku ini, itu adalah buku yang paling bagus ya untuk kita baca sebelum kita atau di saat kita udah mulai trading. Jujur ya, gue juga setuju ya. Setelah gue baca juga ya, gue udah baca 2 kali by the way. Buku ini memang bisa memandu kalian benar-benar dari nol ya tentang mindsetnya, psikologinya. Dan gue yakin kalau kalian ya selesai nonton video ini ya, atau bahkan mungkin nanti kalian mau baca sendiri bukunya, yaitu kalian pandangan kalian terhadap market tuh akan sangat jauh berubah. Oke, jadi langsung aja. Hal pertama yang gue pelajarin ya, trading itu bukan nebak market arahnya kemana. Ya, mungkin nih kedengarannya bikin membingungkan ya. Sedangkan kita sebagai trader kita harus tahu ya, kemungkinan besar market bakal bergerak ke area mana gitu. Tapi di buku ini dibilangnya bukan soal tebak market gitu. Tapi pembelajaran yang dimaksud dari buku ini ya, dari bab pertama ini, untuk mencegah ya trader-trader pemula atau bahkan trader yang mungkin udah lumayan lama juga ya, untuk menghindari mindset seperti ini. Ya, yang pertama, gua harus tahu arah market kemana minggu depan. Ya, gua harus bener. Ya, gua harus bisa tahu ya bottom Bitcoin di berapa. Ya, itu mindset yang salah menurut buku ini. Karena market itu basically gak bisa diprediksi secara pasti. Ya kan? Karena ini namanya game of probability. Adanya tuh probabilitas. Ya, kalian lihat nih, Bitcoin udah dari resisten. Probabilitas turunnya lebih gede atau lebih kecil dibanding naik? Ya pasti kalau dari resisten ya probabilitas turun jauh lebih gede. Ya, ini kalau kita lihat secara kasar. Ya, jadi kita bisa ya melakukan yang namanya shorting, seperti itu. Nggak ada yang kayak kita harus, "Oh, gua harus tahu, gua harus bener, gua harus ini, gua harus itu." Nggak ada seperti itu, gitu. Dan menariknya, bukan cuman itu doang yang dibahas dari buku ini, ya, tapi ada sesuatu yang lebih mendalam lagi, yaitu kenapa banyak orang nggak bisa trading dengan tenang. Dan jawabannya, ini mungkin ada unik jawabannya. Karena orang-orang atau kebanyakan orang itu masih membawa belief mereka dari kecil. Belief seperti apa? Uang itu jahat, ya. Kalau gue punya banyak uang, gue itu adalah orang jahat. Oh, orang kaya itu biasa orang jahat, ya, atau orang atau kriminal lah, atau bandar narkoba lah, atau apapun itu. Atau misal kalian punya pemikiran ya, atau didoktrin sama orang tua kalian, orang kaya itu greedy, serakah gitu, gak pernah puas, dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kedengarannya sepele kan ya, tapi itu bahaya banget. Karena kalau kalian masih punya belief seperti itu, otak alam bawah sadar kalian tuh akan menolak uang secara gak langsung. Karena apa? Karena ketika kalian dapat uang, otak kalian di alam bawah sadar kalian itu bakal mikir, "Wah, gue kalau punya banyak uang, gue jadi orang jahat. Gue kalau punya banyak uang, gue jadi orang yang serakah. Gue tuh seorang kriminal dan lain sebagainya." Dan justru di saat alam bawah sadar kalian menolaknya, ya uang benar-benar lari dari lu gitu loh. Dan ini yang bakal terjadi ya. Yang terjadi itu akhirnya muncul yang namanya self sabotage ya, atau sabotase pribadi ya. Bisa jadi yang pertama, lu bisa take profit terlalu cepat lah karena lu takut kalau misalnya naik terus lu dapat uang terlalu cepat, terus lu nanti jadi orang yang greedy gitu. Atau kedua ya setup yang bagus malah nggak lu ambil gitu, karena lu punya belief tersebut. Atau mungkin ya ketika lu udah mau mulai profit konsisten, lu bikin satu keputusan bodoh yang akhirnya ruin everything, yang akhirnya bikin lu start dari nol lagi. Misalnya, kalian dari $1.000 nih ya, kalian udah grow sampai $3.000, $4.000, $5.000 ya. Terus udah gitu kalian merasa, "Wah, gua kalau jadi orang kaya bisa jadi greedy nih, gue jadi orang jahat nih." Kalau kalian mikir kayak gitu, nanti kalian bisa ngambil keputusan yang jelek, secara kalian nggak sadar. Ya, kalian mengambil keputusan yang salah atau yang "bodoh" tanda kutip, dan itu bisa menghapus semua uang kalian. $5.000 yang udah kalian kembangkan dari 1.000 sampai 5.000 hilang semuanya. Karena kalian itu melakukan hal yang bodoh tadi. Jadi buku ini ya, ini langkah pertamanya sebelum kalian bisa konsisten di market, kalian harus jujur dulu kepada diri kalian sendiri. Jujur apa? Jujur misalnya, sebenarnya gue nyaman gak sih trading seperti ini? Harus menghadapi resiko yang cukup besar dari trading, nyaman gak ya? Atau misalnya, gue nyaman gak ya? Atau gue seneng gak ya kalau misalnya gue dapat uang yang besar dengan cepat? Atau mungkin ada belief yang kalian percaya dari dulu yang bisa menghambat kalian untuk menjadi trader yang profitable gitu. Jadi ini semua yang diajarin di sini ya, itu semua adalah permainan otak gitu. Karena otak alam bawah sadar kalian itu yang nggak bisa kalian kontrol, karena itu namanya juga alam bawah sadar.
Kalian nggak nyadar kalian sedang memikirkan itu dan itu udah tertanam gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian masih punya belief seperti itu, ya kalian harus cepat ubah-ubah lah, harus cepat-cepat diubah mindset-nya. Belief-nya harus diganti. Karena uang itu kan nggak jahat, ya. Ini gue dapat dari video Timothy Ronald juga ya. Jadi Timothy bilang, uang itu adalah kaca pembesar. Kalau orang dari dulunya udah jahat, dia punya uang jadi lebih jahat. Kalau orang dari dulunya baik, punya uang, dia jadi makin baik. Ya jadi nggak ada hubungannya, "Oh lu uang banyak sama dengan lu jahat," nggak ada gitu. Oke sekarang kita lanjut ke hal yang kedua ya. Jadi hal kedua ini kebanyakan trader itu gagal bukan karena marketnya, tapi karena ego mereka sendiri. Ya harusnya kalian udah tahu sih beberapa ya. Dan ini yang paling gua nggak suka ya sama orang seperti ini. Mereka tuh takut untuk salah. Mereka tuh gak rela bahwa mereka tuh salah. Dan mereka gak mau mengakui kesalahan mereka gitu. Misalnya, begitu misal nih gue ya bikin trading plan, gue entry, terus harganya turun, ya udah mau stop loss, gue geser stop loss-nya. Biar apa? Biar kesannya, oh gue nih nggak salah, gue gak kena stop loss. Kan nggak bekerja seperti itu. Salah tuh hal yang normal, gitu. Salah tuh hal yang positif kan. Gue selalu bilang di video-video gue, semua video gue, ya. Gue sering banget gue bilang, kesalahan itu adalah hal yang positif. Semakin kalian banyak salah, semakin sukses kalian. Dan akhirnya kalau misalnya orang yang gak mau salah ini, ya pasti ada salahnya at the end, ya orang nggak mau salah tapi akhirnya kena stop loss, mereka bakal apa? Mereka bakal merasa diri mereka bodoh. Mereka akan merasa bahwa diri mereka tuh ya gak bakat untuk trading. Akhirnya ngapain? Membuat keputusan yang ceroboh. Pertama, keputusannya apa? Keputusan pertama, dia gak mau salah lagi, jadi dia geser stop loss-nya. Atau kedua, dia gak mau salah, dia gak mau loss, akhirnya dia nggak pakai stop loss. Margin call kan akhirnya. Atau bahkan dia gak mau salah, dia pengen balikin uangnya, dia revenge trade. Itu kan hal-hal yang bisa dibilang quote on quote sangat dilarang gitu loh, atau haram lah di dunia trading gitu. Kalau misalnya lu ngelakuin itu ya sebenarnya nggak apa-apa, ya terserah kalian, manusia punya pilihan, punya haknya masing-masing. Cuman ya gua share ke kalian di sini ya itu nggak bijak gitu loh, karena gua udah melalui fase itu. Fase revenge trading, fase gua garis spek stop loss gua geser-geser. Terus udah gitu fase gua margin call belasan kali gitu. Dan itu setelah udah di research ya dari buku ini ya. Jadi ini buku ini udah ngambil dari berbagai data ya. Semua akar masalahnya tuh sama. Karena manusia itu gak suka salah. Ya, kalau misalnya kalian itu ya berani melakukan kesalahan dan kalian mengakui aja, kalian evaluasi. Gue yakin kalian gak mungkin tuh geser-geser stop loss. Gak mungkin tuh kalian revenge trade. Gak mungkin gitu. Dan di buku ini tuh ngajarin kita salah satu hal yang simple sebenarnya. Tapi sangat susah untuk dilakuin. Ya untuk diterima semua orang. Kita itu gak apa-apa ya salah berkali-kali sebagai trader. Karena di market kita bener satu trade atau salah satu trade itu gak penting gitu. Yang penting itu apa? Yang penting lu follow sistem lu. Yang penting lu jaga risk management lu. Ya, urusan take profit atau stop loss, urusan nanti. Mindset kalian tuh nggak biar gak usah revenge trade, biar kalian gak kesel, biar kalian gak emosi di saat kalian trading. Kalian itu pasti selalu menang kalau misalnya kalian follow sistem kalian. Ya, jadi kalian harus lihatnya apa? Lawannya diri sendiri bukan lawan market. Jadi kalau misalnya kalian kena stop loss, apakah kalian kalah? Enggak, itu nggak kalah. Kalian kalah ketika kalian itu break the rules ya. Atau melanggar aturan trading kalian atau sistem trading kalian. Whatever lah, kalian mau profit berapa dolar gitu. Tapi kalau kalian mainnya all in, gak ikut trading setup kalian, terus kalian gak ikutin risk management kalian, gak ikutin trading system kalian, itu kalian kalah ya. Kan kalian gak suka salah kan? Gue lihat banyak orang yang gak suka salah, gak suka kalah juga kan. Tapi justru kalau lu dapat uang, tapi bukan dengan cara atau rules lu, itu justru lu yang kalah gitu. Lu kalah dari diri lu sendiri. Jadi gue harap ya kata-kata tadi lu harus dicatat ya. Gue harap lu catat, benar-benar lu catat setiap lu mau trading, setiap lu kesel, lu baca lagi ulang atau lu balik lagi ke video ini. Oke, sekarang langsung masuk ke hal yang ketiga. Yang ini cukup unik sebenarnya di buku ini. Yaitu dia bilang setiap trade itu adalah unik. Ya, setiap trade itu berbeda. Ya, setiap setup itu unik. Maksudnya gimana? Jadi walaupun setupnya terlihat mirip, tapi hasilnya bisa jauh berbeda. Contohnya, ya, kita lihat chart Bitcoin, ya, ada golden cross di EMA 13 dan 21, terus breakout, ya, dan ada bullish divergence di stokastiknya. Terus dia gitu, next month ada terjadi pola seperti itu lagi, ya. Mungkin mau di Bitcoin atau mungkin mau di gold, mau di Ethereum, mau di Solana, apapun itu.
tapi hasilnya belum tentu sama seperti yang Bitcoin, ya. Anggap yang Bitcoin yang bulan lalunya, lu lihat setup seperti itu, ya. Ada bullish divergence lah, lagi udah breakout, lagi di fase retest-nya, udah mau terbang lagi gitu. Kalian ngelong, langsung terbang, take profit kalian, dapat berapa ribu dolar gitu. Tapi kalian lihat setup yang sama bulan depan, belum tentu itu bakal sama hasilnya. Ya jadi setiap trade itu unik. Nggak bisa lu patokin kayak trade sebulan lalu, ya punya pattern yang mirip kayak gini, itu bakal works di yang sekarang gitu. Dan ini berlaku bukan ke chart doang, tapi ke diri kalian, ke mindset dan mental kalian. Chart aja bisa gak mengikuti trade-trade yang sebelumnya atau pola yang sebelumnya. Apalagi diri kalian. Diri kalian juga jangan pernah terpaku ya oleh trade-trade yang sebelumnya. Misalnya ya, kalian stop loss 3 kali berturut-turut. Next trade kalian jadi takut. Padahal ini bagus banget setupnya. Tapi kalian jadi takut. Itu kan sayang opportunity-nya. Atau mungkin kalian lagi confident banget ya. Oh, gue trade ketiga-tiganya full TP semua. Di trade keempat nih, karena kalian terlalu overconfident, itu kalian langsung masuk ke gede, all in gitu. Itu belum tentu bakal menang juga. Ya ini kan berhubungan ya tentang mindsetnya dan juga marketnya. Ya lu mau lihat setup sebagus apapun belum tentu sama seperti yang lalu-lalu. Jadi kalian juga jangan mengingat yang udah berlalu gitu. Bukan artian kalian gak evaluasi, kalian gak pelajari. Ya tapi kalian jangan malah ngebawa-bawa perasaannya. Ya jangan baper lah bisa gue bilang. Lu udah SL 3 kali bukan berarti keempat kali lu trade lu SL lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kalian takut untuk mengambil trade selanjutnya. Sama kalian take profit. Sebelumnya take profit 3 kali berturut-turut, belum tentu yang keempat take profit juga. Siapa tahu kalian malah stop loss gitu. Jadi yang harus kalian ingetin ya, kalian harus ngomong ke diri kalian ya. Trade yang udah gua lakuin sebelumnya ini udah selesai. Gua udah kena stop loss. Nextnya gua bakal ambil trade baru dan ini jauh berbeda dibanding yang sebelumnya. Ya, ini mau dalam kondisi apapun, mau lu sebelumnya profit atau loss, itu nggak ada hubungannya sama trade lu ke depannya gitu. Bukan artian lu loss, lu bakal loss lagi. Bukan artian lu profit, lu bakal profit lagi. Begitu juga sebaliknya. Dan lanjut, hal keempat, ya, kalian harus lihat bahwa trading itu kayak seorang kasino, ya. Seorang kasino nih maksudnya apa? Kita lihat sebagai house-nya, ya, atau kasinonya, bukan sebagai playernya ya. Kasino tuh bisa kalah atau nggak? Bisa. Kalau misalnya nih ya, ada orang yang lagi main slot gitu ya, yang di pool gini slotnya, itu kan ada aja orang yang hoki, orang yang dapat angka 777 gitu misalnya. Wow, itu langsung dapat chip tuh banyak tuh. Nah, itu kan sebenarnya kasino rugi. Itu anggap kasino tuh lagi kena stop loss gitu, ya. Tapi probabilitas kasino menang kan jauh lebih besar dibanding kalahnya. Ya jadi jangan mikirin kalahnya gitu loh. Kalah sekali itu ya no problem, ya kalah 2 kali, kalian mau kalah sebulan pun, ya kalian sebulan merah nih, kayak gua bulan Februari sebulan merah, it's okay, Maretnya gua udah ijo, gitu. Jadi 1 bulan merah atau sekali kalian loss gitu, ya itu nggak masalah, bukan berarti kalian bakal loss lagi gitu kan. Dan kalian jangan jadi retail yang bodoh bisa gua bilang, ya. Kalian sekali menang, ya atau mungkin sebulan udah profit, ya misal bulan ini profit nih ijo nih, ya bulan April nih, ini gue syuting lagi April. April ijo, ya overall. Wow, dia langsung merasa, "Wah, gua jago banget, gue trader paling jago." Itu nggak kayak gitu. Atau bahkan ya, sebulan kalian merah nih, ya bulan April kalian merah ceritanya. Kalian langsung mikir, "Wah, gua ini trader paling bodoh, gua gak bakat jadi trader." Itu jangan kayak gitu ya. Karena kan harus lihat in long term view-nya gitu. Selama setahun kalian profit atau enggak. Ya selama kalian dari awal mulai trading sampai sekarang, kalian profit atau enggak gitu. Jadi tugas lu itu apa ketika kalian trading? Ya tugas kalian tuh bukan kalian harus take profit, ya. Bukan itu bukan tugas lu, ya. Tugas lu tuh apa? Jaga sistem lu, ya. Harus di-respect, trading plan lu harus lu respect, ya. Lu pakai risk management yang benar sesuai dengan trading rules lu. Terus ya gitu biarkan probabilitas yang bekerja. Yang kerja tuh bukan kalian, tinggal probability. Ini anggapan ya, contohnya. Kalian bikin bisnis gitu ya. Kalian siapin aja semua hal yang bisa bikin bisnis lu tuh paling oke ya. Dari karyawannya oke ya, lu cari leadernya yang oke, staffnya yang oke, dari desain tempatnya udah bagus, misalnya lu bikin F&B gitu ya. Chefnya udah profesional, makanannya berkualitas, harganya nggak terlalu mahal. Itu adalah hal yang bisa bikin restoran lu rame. Apakah pasti berhasil? Belum tentu ya. Apakah pasti gagal? Belum tentu juga. Jadi biarkan probabilitas yang bekerja. Yang lu fokusin jangan probabilitas, jangan yang fokusin jangan lu menangnya. Yang lu fokusin tuh apa yang bisa lu kontrolnya.
Yang tadi, staff-nya gimana, manajemennya, chef-nya gimana, semuanya lah, quality makanannya, harganya, suasana tempatnya, seperti itu ya. Oke, sebenarnya masih ada beberapa pembelajaran lain, cuman ini yang terpenting ya, ini yang gue petik tuh yang terpenting ya. Sebenarnya masih ada lagi kayak, oh lu harus trading di saat emosi lu lagi stabil dan lain-lain, cuman itu udah basi lah. Udah banyak orang yang bahas juga, jadi gua nggak bakal bahas lagi di sini gitu ya. Gue bahas ya di mana ini tuh adalah hal yang baru yang pernah kalian dengar gitu. Jadi kesimpulan dari semua ini, ya ini lebih ke mindset dan juga psikologi kalian, ya. Karena gue lihat ya gak ada buku trading yang benar-benar ngajarin technical only, ya, tanpa ada mindset dan juga psikologi, ya. Justru buku trading yang bagus itu adalah buku trading yang psikologi, ya, bukan yang chart. Chart tuh lu mau lihat di mana pun bisa gitu loh. Lu lihat di YouTube gua bisa, lu mau belajar di YouTube orang lain bisa, tapi yang nggak bisa itu apa? Belajar dari mindset trader profesional gitu, seperti Mark Douglas, seperti yang lain-lain. Ya, banyak banget trader di luar sana kalian bisa baca lah. Kalian tuh jangan baca tekniknya mereka. Yang kalian harus baca dan pelajari itu gimana cara mereka kontrol diri mereka di saat mereka trading. Karena apa? Karena musuh terbesar trader itu bukan market tapi diri sendiri. Oke, mungkin segitu aja untuk video segmen Read with Sender. Ya, jadi kalian bisa komen lah ya, buku apa yang nextnya bisa gue bahas.